Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Hadir di sini di studio tribunjambi.com, salah satu tamu istimewa. Ini fresh sekali, baru saja menjabat. Kemudian sekarang di posisi penting di salah satu posisi terpenting di Universitas Jambi, Universitas atau UNJA. Nah, hadir di studio tribunjambi.com hari ini Profesor Helmi. Ya. Selamat siang Profesor. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Ya. Nah, Profesor Helmi ini baru saja dilantik pada tanggal 31 Januari kemarin, tapi sebenarnya sudah penunjukan sejak Pemilihan. Desember ya. Pasca pemilihan 23 November, kemudian pelantikan mungkin ada sekitar berarti 90 hari kemarin. Ya, lebih. Ya, di ini. Dan tentu ada pesan khusus dari saya pikir kita ada. Nah, hadir kali ini di Tribun, tapi kita bincang-bincang ringan saja nih. Iya. Oke. Tapi yang pertama selamat dulu pada Profesor dari segenap teman-teman Tribun, kemudian warga Jambi juga. Terima kasih. Prof, ada yang menarik nggak Prof dari ini? Kemarin kan pada bulan pertengahan Januari kemarin nama Profesor itu banyak disebut, oh ini ke Jakarta ini. Dan sempat juga teman-teman Tribun agak susah menghubunginya. Oh gitu ya. Prof, bisa diceritain sebenarnya proses kemarin seperti apa Prof? Proses pemilihan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Tribuners Jambi. Alhamdulillah proses sudah berakhir ya, dengan rangkaian diawali dari mulai dari pendaftaran, kemudian proses tahapan pemilihan tahap pertama, kemudian proses mendapatkan 3 besar, dan setelah itu pemilihan terakhir itu tanggal 23 November 2023 yang lalu. Nah, di Januari tanggal 31 dilakukan pelantikan. Jadi prosesnya alhamdulillah secara umum menurut saya memang proses yang berjalan dengan damai lah ya. Hiruk pikuknya berkurang gitu-gitu. Nah, setelah terpilih saya coba komunikasi dengan Pak Profesor Sutrisno sebagai Rektor 2020-2024, dan kita bincang-bincang santai untuk komunikasi karena rektor terpilih. Saya berkomunikasi dengan Prof Sutrisno sebagai rektor 2020-2024. Ya, berlangsung dengan baik. Kemudian komunikasi saya baik dengan beliau juga menyambut dengan baik supaya terjadi komunikasi ya. Nah, di akhir menjelang mau pelantikan juga kita masih pertemuan. Beliau menghubungi bagaimana kalau bisa ketemu ya saya ketemu, kita saling bertukar pikiran untuk bagaimana UNJA ke depan. Jadi saya simpulkan bahwa peralihan kepemimpinan di UNJA untuk periode 2024-2028 berlangsung secara humanis lah. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian mengganjal, dan tidak ada lagi hal-hal yang mungkin saling terjadi gesekan. Alhamdulillah, dan diakhiri dengan kemarin kita bisa sambut. Oh iya, kemarin itu. Jadi kita bisa sambut, saling salam-salaman, saling dukung untuk membangun UNJA ke depan. Karena prinsipnya UNJA itu milik bersama, bukan milik satu orang, atau bukan milik kelompok tertentu gitu. Itu yang alhamdulillah bisa saya sampaikan secara moral kepada para sesepuh, kemudian para guru besar, para dosen, terutama di Senat Universitas Jambi. Nah, ini bagian agak seriusnya nih. Oh ya, Tribuners, di awal tadi sebelum kita mulai perbincangan sempat telah obrolan di depan bersama Profesor bahwa
kemarin baru saja baru ke Jogja untuk membicarakan sesuatu yang penting. Nah, Iya. tapi ini nanti kita coba korek-korek di belakang. Oke Bang Yan, kayaknya gitu ya Bang Yan. Nah, jadi kita coba korek di belakang nanti. Iya. Kayaknya ada rencana besar Unja ke depan. Nah, ini kita bagi di tahap 2 nanti. Nah, tapi yang tahap pertama nih Prof, kita korek soal pribadi. Wah, Profesor Helmy dulu ini Tribuners. Ini kayaknya yang menarik karena banyak orang yang bertanya-tanya ini dan mungkin banyak orang yang tidak tahu terkenalnya dengan nama Helmy Ganta. Nah, di beberapa media berseliweran di media sosial pun kayaknya Helmy Ganta juga ini, Prof. Ya. Sebenarnya tapi ketika saya melihat biodata di website Unja, ya. di unja.go.id, namanya hanya singkat sekali, HELMY. Nah, sebenarnya itu. Tapi gelar belakangnya kan Berjibun. Ya. Nah, tapi bisa ceritain nih, Mas. Ya, jadi begini, Tribuners, sekaligus saya ini aktivis medsos juga. Jadi saya punya Instagram, saya punya Facebook. Nah, di 2 akun itu saya menggunakan kata akun namanya Helmy Ganta. Jadi Helmy itu memang nama saya, diberikan orang tua. Nah, kemudian Ganta itu nama anak saya yang kedua, yang laki-laki. Jadi prosesnya karena memang anak pertama perempuan dan anak yang kedua kita, mudah-mudahan ini laki-laki nih. Nah, ternyata memang laki-laki. Nah, saya berasal dari salah satu suku di Palembang, di Sumatera Selatan, yaitu di Kombering. Nah, di Kombering itu ada bahasanya cukup unik ya, bahasa Kombering itu sama dengan Lampung, Meradua itu. Nah, jadi ketika lahir memang kami mengharapkan, walaupun Allah juga yang yang menentukan, tapi berdoa supaya yang kedua ini laki-laki. Nah, akhirnya alhamdulillah lahir laki-laki. Alhamdulillah. Nah, Ganta itu kalau bahasa Komberingnya itu sekarang. Nah, nama anak ini saya tambah satu kata lagi, Yada. Jadi sekarang, kalau Ganta itu sekarang, Yada itu iya betul. Bahasa di Komering ya? Iya, jadi kalau kita gabung dua-duanya betul iya. Sekarang iya. Maksudnya sekarang iya itu laki-laki. Gitu. Nah, kemudian mengapa saya membubuhkan nama kata Ganta di medsos itu, karena nama saya cuma satu huruf dan satu kata, maaf Tribun, satu kata. Nah, kemudian kalau biasanya di medsos itu harus pakai underscore atau di ujungnya harus minimal 2 kata. Nah, kemudian kadang-kadang saya sampaikan ketika ngajar misalnya dengan mahasiswa, masih juga mahasiswa ada yang tanya, Pak, nama Bapak Helmy? Iya, nama saya Helmy. Tapi jangan nama saya cuma 5 huruf, karena kalau misalnya ditinggalkan satu huruf akhirnya, misalnya I jadi helm saya, kan? Nah, itu, atau ditinggalkan jadi dipanggil saya misalnya MI-nya kurang jadi neraka kan, hell gitu kan. Nah, makanya saya kok ya nanti kalau nama saya di medsos itu cuma Helmy apa gitu, di ujungnya misalnya pakai underscore atau add misalnya, wah ini bisa Helmio misalnya, kalau gitu-gitu dibaca. Jadi ya sudah, saya simpulkan, saya ambil nama anak Ganta ujungnya gitu. Nah, lucu-lucu memang. Terakhir kemarin ada yang mengucapkan di medsos itu cukup banyak, Profesor Dr. Helmy Ganta SHMH. Saya biarin aja, saya bilang udahlah, enggak apa-apa, karena memang terlanjur teman-teman di medsos mengenal saya Helmy Ganta gitu. Bahkan ada satu pemerintah daerah di Jambi itu mengucapkan di yang di daerah Tugu Juang ya. Iya. Nah, itu Helmy Ganta itu.
Selamat atas terpilihnya Profesor Dr. Helmi Ganta SHMH. Jadi Artinya pertanyaan saya tidak salah kan, Prof? tidak Ketika salah, tidak bertanya salah. itu. Tidak salah. Jadi memang banyak teman-teman di luar memang menggunakan nama itu. Bahkan ini keluarga beberapa kerabat yang asalnya dari Komering sana memanggil saya, menelepon juga karena pakai nama Ganta di ujungnya ini. Ada yang sudah ketemu misalnya. Nah, dikenalkan ini Helmi Ganta yang dari Jambi, kita ketemu misalnya di Palembang atau di mana. Keluarga yang justru yang dari Komering itu mengenalkan saya itu Helmi Ganta ke yang lain. Oke, Tribuners artinya di sini terjawab ya, Tribuners. Jadi sudah melekat itu, familiar saya dengan itu. Tapi kayaknya disebut nama Prof Helmi atau Prof Helmi Ganta pun tidak masalah. Tidak masalah, tidak masalah. Oke, ya, Prof, moga terima kasih. Ini. Oke, Tribuners, ini ada sedikit kudapan. Iya. Kita coba. Tapi kayaknya nggak khas Jambi ya, Prof ini, Prof. Gimana? Nggak khas Jambi ya? Oh, ini. Enggak, ini. Oh ya, ada ini. Yang itu. Ada mana? Oh ya, ini makanan nih. Makanan hari-hari kan. Iya, oke. Enak. Nah. Jadi Lagi itu nih, Bro. uniknya itu. Artinya jadi, nama juga. Kalau di apa namanya? Nama panjangnya apa, Pak? Iya. Cukup ditambah I aja banyak-banyak. Oh iya. Nih. Bisa aja ini, Bro. Oke, Bro. Ini kita lanjut ke coba pengen tahu masa lalu kemudian masa kecil dari Profesor Helmi kan. Iya. Tadi tentu di Ogan ya, di Ogan Komering, kemudian Hulu Timur. Kemudian perjalanannya seperti apa dari sana, kemudian memutuskan ke Jambi, memutuskan sekolah, kemudian memutuskan ke Jambi, kemudian mengapa memilih hukum? Wah, ini pertanyaannya. Oke, agak panjang nih, Bro, pertanyaannya. Kayaknya jawabannya agak panjang. Baik, makasih. Tribunus, jadi saya itu asli putra daerah dari suku Komering. Namanya kalau desanya itu Campang 3. Jadi salah satu desa yang termasuk di pelosok ya di Sumatera Selatan, lebih kurang 125 km dari kota Palembang. Kalau dulu itu salah satu-satunya jalan menuju ke Batu Raja, jalan nasional. Nah, saya lahir di dalam keluarga yang petani, orang tua kedua-duanya dari sana, dan keluarga petani. Kemudian sampai saya di tahun 1978 itu sekolah SD dan selesai 1984. Kemudian karena bapak kerja di Jambi, saya kemudian bersama dengan keluarga dibawa hijrah ke Jambi tahun 1984 setelah saya menyelesaikan pendidikan SD sekolah dasar di Campang 3. Nah, kemudian sampai di Jambi saya masuk SMP. SMP saya itu tapi saya tidak malu ya menyampaikan SMP saya itu salah satu SMP yang bagi saya itu kata anak muda sekarang legend. SMP Yayasan 9 Lurah. Oh, 9 ya? Iya. Nah, yang sekarang itu masih ada ciri tandanya itu masih ada pagarnya. Di Jamtos sekarang, parkiran Jamtos kan itu. Nah, kemudian tahun 87 saya selesai SMP, sekaligus masuk SMA waktu itu tahun 87, SMA Dharma Bakti 3. DB3. DB3. Waktu itu di di SMA 5. Oh iya. Nah, saya sering kali nyampaikan saya kalau SMA alumni mana? SMA 5 saya. SMA 5
sorenya. Oh, Nah, iya. jadi SMA 5 sore itu, DB 3 itu, Dharma Bakti 3. Nah, selesai tahun 1990, kemudian saya mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, ceritanya mengapa pilih Fakultas Hukum, sebenarnya dulu saya tidak mau kuliah. Cita-cita saya itu mau jadi tentara sebenarnya dulu. Nah, ini gitu. yang sebenarnya arah pertanyaan saya. Ketika anak-anak zaman dulu selalu berpikir bahwa dokter, kemudian Iya. insinyur, kemudian apa ya, tentara, Tentara, polisi. Waktu itu iya. tentara ya, karena Iya. mungkin masih Akabri ya, iya. Iya dulu ABRI. Akabri. Iya. Kemudian nggak seperti kebanyakan orang ketika aku pengen jadi, mungkin kalau masuk hukum jadi pengacara atau Ya, gitu. apa yang berkaitan dulu. Kenapa ini, Prof? Ini maksudnya. Iya, kenapa saya cita-cita tentara sebenarnya karena keluarga tentara. Tapi orang tua bukan tentara. Tapi ada dua paman yang tentara, kemudian saya diminta menjadi tentara. Tapi kemudian mungkin Allah ngasih jalan lain. Saya diminta oleh salah satu paman adik bapak, Profesor Senen Mahmud. Beliau menyarankan saya supaya kuliah, kemudian masuk Fakultas Hukum. Pilihan Fakultas Hukum itu sebenarnya saya tidak tahu juga kok saya milih Fakultas Hukum. Atau mungkin waktu itu paman yang Profesor Senen mengatakan dia, karena dia Fakultas Ekonomi, nah mungkin sudah masuk Fakultas Hukum, jangan dua-duanya. Profesor Senen waktu itu di Fakultas Ekonomi di dulu. Sekarang beliau pindah di Bandung. Nah, karena itu mungkin beliau mengarahkan ya sudah ke Fakultas Hukum. Nah, akhirnya ya itulah saya menjadi sarjana hukum itu tahun 1995. 95. Kemudian sempat kerja di beberapa tempat di Jambi, di luar saya sempat kerja. Nah, kemudian waktu itu saya mendapatkan beasiswa tunjangan ikatan dinas waktu kuliah. Mungkin karena jalan juga, saya diberikan jalan. Kemudian ketika masih bekerja di luar, saya disuruh pulang untuk menyerahkan berkas, mengurus berkas untuk untuk diusulkan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Yang menyuruh saya. Akhirnya ringkasnya tahun 98 saya 1998 SK dosen saya keluar. Itu ceritanya. Jadi orang pentingnya di sini yang mendorong yang maaf tanda kutip menjerumuskan adalah Profesor Senen. Iya, saya dijerumuskan di di Fakultas Hukum. Tapi alhamdulillah nah ini juga mungkin pengalaman hidup ya bagi saya. Jadi ketika saya jadi dosen, kemudian menjadi beberapa perjalanan di era perjuangan reformasi, kemudian saya waktu itu masih baru sekali jadi dosen dan kuliah di Fakultas Hukum itu tahun 90, kemudian 95 dan jadi dosen 1998. Itu lumayan perjuangannya. Jadi dosen kemudian terjadi reformasi, berteman dengan teman-teman aktivis 98. Nah, kemudian mulai dari tahun 1999 itu sampai dengan tahun 2006 ya. Itu saya menyebutnya dua perkembangan untuk pribadi saya gitu. Perkembangan pertama itu setelah saya jadi dosen sampai dengan tahun 2006. Jadi mulai tahun 98 sampai tahun 2005 saya itu diracuni. Nah, diracuni otak saya ini dengan kegiatan di luar kampus. Jadi saya malah melintang di dunia lembaga swadaya masyarakat waktu itu, kemudian dengan teman-teman wartawan, dengan teman-teman aktivis. Kemudian sebagai dosen saya cukup
malas ke kampus dan malas untuk diminta pimpinan waktu itu dekan itu lanjutkan pendidikan S2. Jadi saya bahkan menolak dipanggil oleh dekan waktu itu tahun 2005 akhir sampai 2006 akhir itu saya dipanggil, tolong Helmi ke kampus, kalau tidak maka akan diberikan sanksi karena dosen kok jarang masuk. Nah, saya memang asik di dunia itu. Sampai-sampai saya mengatakan saya tidak mau sekolah lagi. Biarlah saya begini. Nah, akhirnya saya kemudian dipanggil dan saya dihadapkan oleh Pak Dekan waktu itu, Pak Ansarullah. Beliau meminta saya sekolah, melanjutkan sekolah. Saya bilang saya tidak mau sekolah. Tidak ada gunanya sekolah itu. Karena percuma kalau sekolah kemudian hanya di kampus. Saya tidak suka hanya hari-hari hanya di kampus ngajar terus pulang, itu menurut saya tidak berkembang. Nah, yang lebih baik saya harus beraktivitas, berkomunikasi dengan orang luar kampus. Jadi saya selama rentang 99 sampai dengan 2006 awal itu memang bersama masyarakat, kita memfasilitasi masyarakat bersama teman-teman NGO semua. Dan bagi saya itu sangat berarti dan mengembangkan diri saya sebagai seorang yang memang punya arti ya bagi masyarakat. Nah, akhirnya pengalaman selama 9 tahun 99 sampai 2006, 8 tahunan ya. Iya. Terlibat di dalam dunia pergerakan lah. Dunia di luar kampus itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi saya. Jadi waktu itu saya sampai di akhirnya beberapa kali saya dipanggil, saya tetap ngotot tidak mau sekolah. Nah, dekan waktu itu mengancam saya, mengultimatum, baik kalau begitu kamu harus mengundurkan diri sebagai dosen. Sudah beberapa kali dipanggil, saya tidak mau waktu itu, dan akhirnya beliau mengatakan ya sudah, tanda tangan surat pengunduran diri. Saya bilang mana suratnya? Saya tanda tangan. Tapi dikasih taunya waktu itu dimintanya 1 minggu lagi datang ke sini. Jangan langsung ambil keputusan pada kondisi saat ini. 1 minggu saya tunggu. Begitu saya pulang. Saya mau melangkah keluar dari pintu beliau. Sekolah itu untuk anak istri. Langsung balik kanan saya tanda tangan. Jadi ternyata itu yang tidak saya selama ini memang saya coba untuk beraktivitas di luar itu, dan beliau berpikir lebih jauh lagi. Kamu harus sekolah. Nah, akhirnya saya putuskan, oke, saya sekolah. Saya tidak mau tanda tangan itu. Oke, saya sekolah, terserah Bapak, saya harus dibawa kemana, saya suruh kemana. Dia putuskan kamu ke Unpad, saya yang kasih rekomendasi. Perjalanan berlangsung, kemudian 2006 saya masuk kuliah di Unpad. 1 tahun 7 bulan saya menyelesaikan S2, alhamdulillah, di Fakultas Hukum Unpad. Dan pada saat itu saya langsung direkomendasi oleh pembimbing tesis waktu itu. Kamu langsung Anda langsung S3 ya? Oh, langsung melanjutkan. Iya. Nah, sebelum ujian tesis waktu itu masih jadwal. Saya masih baru mendapatkan jadwal ujian tesis waktu itu. Saya lapor ke pembimbing, Prof, saya belum ujian tesis tapi saya sudah punya jadwal ujian. Tapi kemarin Prof merekomendasikan saya untuk langsung melanjutkan S3. Begini saja, kamu menghadap ke direktur, sampaikan bahwa kamu mau lanjutkan sekolah ke S3. Mengapa saya
lapor ke pembimbing tesis waktu itu dan saya minta saran beliau karena waktu itu pendaftaran S3 itu kalau tidak salah bulan Mei untuk saya ujian tesis itu di bulan Mei jadwalnya, tapi pendaftaran S3 itu sebelum bulan Mei. Maka kalau saya harus menunggu ujian tesis di bulan Mei, maka saya tidak akan bisa mendaftar di melanjutkan S3 tahun itu. Perhitungan saya kalau saya kembali ke kampus ke Jambi itu saya tidak akan bisa S3 kembali karena saya akan kembali ke dunia sebelumnya. Nah, sementara saya merasa saya harus melanjutkan sekolah, saya tidak perlu lagi pulang ke kampus dulu, saya lanjut sekolah dulu. Akhirnya saya menghadap direktur, berbekal jadwal ujian tesis itu, saya meminta dispensasi ke direktur pasca sarjana waktu itu, dan akhirnya saya diizinkan. Nah, karena saya diizinkan untuk langsung melanjutkan S3 itu, maka saya langsung pulang dulu untuk meminta surat tugas, izin belajar, tugas belajar kembali. Saya langsung ketemu Pak Dekan, waktu itu Pak Dekan bilang, kok ketagihan, dulu tidak mau. Nah, itu bagian dari hidup saya ya. Kemudian saya melanjutkan S3 dan tahun 2008 saya menyelesaikan S3 2011. Alhamdulillah saya selesai S3 itu 2 tahun 7 bulan. Jadi saya bersama keluarga saya bawa itu dari tahun 2006 itu. Saya melanjutkan S2 dan S3 itu lebih kurang 4 tahun 4 bulan lah. Dan kemudian setelah itu menjadi guru besar. Iya, saya sempat juga menjadi ketua program S2 Kenotariatan, kemudian menjadi wakil dekan 1 di Fakultas Hukum, dan tahun 2017-2021 saya menjadi dekan, dan kemudian tahun 2022 di Desember saya mendapatkan gelar karir tertinggi lah ya sebagai dosen, mendapatkan anugerah sebagai guru besar di Fakultas Hukum, guru besar bidang hukum administrasi dengan ilmu kekhususan hukum perizinan lingkungan. Dan akhirnya saya berada di sini, diskusi di sini sebagai rektor Universitas Jambi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya berada pada posisi ini, dan ya rasa syukur saya lah bahwa saya bisa dipercaya oleh teman-teman semua, oleh kementerian untuk untuk melaksanakan amanah ini. Walaupun ini banyak tantangannya, berat, dan ke depan Unja harus memang lebih baik lagi. Saya kira perjalanan yang cukup penuh liku-liku, panjang dan liku-liku, dan benar-benar mengubah ini. Perubahan itu kan dari cerita ini kan terlihat perubahannya, bagaimana profesor dari ini kemudian sempat mendapat sedikit tekanan ya, kamu balik lagi sekolah lagi atau tidak? Ya, satu lagi saya lupa kasih tahu. Tahun 2006 itu saya mengiyakan sekolah itu sempat kena insomnia ya. Jadi di 2006 kalau tidak salah Juni saya berangkat itu, mulai aktif sekolah itu di Agustus sampai 1 tahun 6 bulan sebelum saya sudah putuskan, dan proses itu dimulai di Januari kalau tidak salah, pendaftaran segala macam itu saya mulai insomnia. Saya tidak bisa tidur sampai pagi atau mungkin ada yang sampai pagi itu 1 minggu, ada yang 2 minggu. Saya memang siang malam tidak bisa tidur. Sampai di Bandung itu masih 6 bulan saya tidak bisa tidur. Jadi saya masih, hati saya masih menolak sebenarnya mau S3 itu, mau S2 itu, mau sekolah lanjut itu. Jadi saya tidak merasa saya tidak perlu sekolah. Nah itu, tapi kemudian akhirnya saya kecanduan. Saya tidak tahu ya kenapa kecanduan itu. Ini kayaknya bagian yang perlu disensor ini. Ya, saya tidak mau sekolah itu kayaknya.
Saya tidak mau sekolah memang. Tapi Karena bacaan buku saya salah satunya itu mungkin pernah baca ya. Orang miskin dilarang sekolah. Orang miskin dilarang sakit. Gitu. Iya. Dari UII ya. Iya, rombongan teman-teman Pusat UII. Mansur Fakih. Eko. Bacaan itu tuh. Eko Sulis. Iya. Eko Prastio. Iya, Yandu Zakaria rombongan itu tuh. Jalaluddin Rahmat. Ya, Rom Tepati Masang. Oke, ini Iya. contoh lapangan bacaannya seperti ini biasanya.